Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan suatu proses sintesis protein yang melibatkan transkripsi dan translasi. DNA terdiri dari dua untai, yaitu non-template dan template. Bagian dari template DNA ini akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Kalau kita lihat urutannya, pada mRNA, urutan atau deretan nukleotidanya mirip dengan bagian non-template dari DNA. Namun, pada bagian non-template ini, T pada DNA akan dirubah menjadi U pada mRNA. Selanjutnya, mRNA akan ditranslasikan sehingga mendapatkan produk yang disebut polipeptida atau protein. Berikutnya, saya akan menjelaskan proses dari transkripsi untuk eukariotik. Berikut ini adalah untaian DNA yang panjang, di mana dari DNA itu terdapat suatu bagian gen yang fungsinya untuk mengkode protein yang disebut protein coding gene. Di gen ini terdapat bagian-bagian, salah satunya yang penting adalah tata box, di mana tata box ini adalah suatu urutan atau deretan nukleotida tempat polimerase, enzim polimerase atau RNA polimerase akan menempel dan menandai mulainya proses transkripsi. Selanjutnya, di protein coding gene itu juga terdapat ORF atau Open Reading Frame, di mana ada bagian kodon untuk inisiasi dan kodon untuk terminasi. Pada bagian ORF ini terdapat ekson dan intron. Apa bedanya ekson dan intron? Jadi ekson itu merupakan bagian yang berisi informasi biologis, sedangkan intron ini adalah bagian yang berada di antara kedua ekson. Nanti untuk proses selanjutnya, intron ini akan dipotong. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, setelah proses transkripsi selesai, akan terbentuk mRNA. mRNA ini masih terdapat lengkap ya, ekson dan intron. Kemudian mRNA ini akan diproses. Yang pertama adalah modifikasi dari kedua ujung. Contohnya, bagian 5 aksen ditambahkan menjadi 5 aksen cap, sedangkan bagian ujung dari 3 aksen ditambahkan poly A tail. Dan proses yang kedua itu adalah splicing. Splicing itu maksudnya pemotongan dari intron. Jadi, pada mature mRNA hanya ada ekson saja. Selanjutnya adalah proses translasi yang kemudian menghasilkan protein. Untuk translasi ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses translasi ini akan mengubah mRNA menjadi protein yang baru. Proses translasi melibatkan ribosom yang merupakan kompleks dari RNA dan protein. Proses translasi dimulai dari ikatan antara small subunit atau subunit kecil dari ribosom dengan untai dari mRNA. Kemudian kalau kita lihat di sini ribosom yang subunit besar terdiri dari 3 bagian, yaitu A, P, dan E. Pada bagian A ini akan masuk atau berikatan dengan tRNA, di mana tRNA ini atau transfer RNA itu membawa asam amino tertentu.
Dan di bagian ujung dari tRNA ini adalah antikodon yang sesuai dengan kodon yang ada pada mRNA. Apa itu kodon? Kodon adalah deret 3 nukleotida atau basa triplet yang menyandi asam amino tertentu. Proses dari translasi itu dimulai dari start kodon, kemudian dari A site, bagian A atau A site ya, kemudian lanjut ke P site. Dari P site ini, bagian asam amino yang di atas akan saling menempel. Selanjutnya, tRNA yang tidak membawa asam amino lagi akan masuk ke E site atau E site ya, bagian E, dan keluar, exit. Begitu seterusnya, dan ini disebut dengan proses elongasi. Proses ini akan berlangsung hingga nanti tRNA berikatan dengan stop kodon dan terjadilah terminasi, di mana terdapat urutan asam amino atau deretan asam amino yang baru membentuk polipeptida atau disebut dengan protein. Berikut ini adalah kode genetik di mana ada start codon ya, ditandai dengan AUG yang menyandi asam amino metionin. Kemudian ada 3 jenis stop codon yang ini menandai proses terminasi. Selanjutnya, dari semua asam amino di tabel ini, ada 2 asam amino yaitu metionin dan triptofan yang hanya dikode oleh satu jenis kodon saja. Berikut ini saya tampilkan perbedaan dari proses transkripsi dan translasi antara prokaryotik dan eukaryotik. Untuk prokaryotik, mRNA itu tidak perlu diproses lagi, melainkan dapat langsung ditranslasikan menjadi protein. Hal ini mungkin dikarenakan pada prokaryotik tidak terdapat intron. Sedangkan di prokaryotik itu terdapat operon. Operon itu merupakan klaster atau kelompok gen yang berfungsi untuk mengkode enzim tertentu, di mana enzim tersebut itu berfungsi dalam suatu jalur biokimia yang terintegrasi. Contohnya di bawah, ini adalah operon yang berfungsi untuk mengkode enzim-enzim yang memiliki tugas memecah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya, saya akan menampilkan visualisasi dari transkripsi serta translasi. Selanjutnya, mari kita simak visualisasi dari transkripsi dan translasi. Berikut ini adalah DNA. DNA akan berikatan dengan polimerase, dan proses transkripsi juga diawali dengan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai dengan berikatannya enzim dari RNA polimerase dengan bagian promotor. RNA polimerase ini akan membuka untai ganda dari DNA dan kemudian mensintesis untai atau strand dari mRNA dengan pasangan basa yang komplementer. Selanjutnya, ketika sampai di bagian akhir atau terminator, maka akan masuk ke termination stage dan mRNA akan lepas. mRNA yang telah dibuat ini masih memiliki ekson dan juga intron. Intron adalah bagian non-coding, ekson adalah bagian coding. Selanjutnya akan ada
modifikasi 5 cap dan 3 cap, serta pemotongan atau splicing dari intron oleh kompleks protein dan RNA yang disebut spliceosome. Intronnya sudah dipotong, kemudian kita dapatkan mature mRNA yang kemudian keluar ke sitoplasma untuk memulai proses translasi. Ini adalah urutan basa yang ada di mRNA, di mana mRNA ini mengandung kodon, yaitu deretan 3 basa nitrogen yang mengkode asam amino tertentu. Seperti yang terlihat di layar ya. Kemudian ada start codon, tempat mulainya translasi, dan stop codon, tempat berakhirnya translasi. Translasi dimulai ketika ribosom unit kecil berikatan dengan start codon, kemudian di sini datanglah tRNA atau transfer RNA yang berisi asam amino dan antikodon di ujungnya. Antikodon ini bersifat komplementer dengan kodon. Ini kodon dan ini antikodon. Selanjutnya, proses ini akan menginisiasi untuk terbentuknya kompleks dengan ribosom subunit yang besar. Sehingga terbentuklah kompleks dari translasi. Kita mulai proses inisiasi ini ya, inisiasi sudah dimulai. Kemudian kita masuk ke fase elongasi. Ada bagian E, P, dan A. Di bagian A akan masuk lagi tRNA yang baru, ada asam amino, ada antikodon. Mereka akan berikatan atau berpasangan secara komplementer. Selanjutnya, dia akan menempel ya, ini fase elongasi pada bagian A dari ribosom besar. Kemudian lihat nih asam aminonya akan bergabung ya, asam amino yang bagian P akan bergabung, kemudian akan bergeser ke arah kanan. Kemudian tRNA yang sudah tidak memiliki asam amino lagi akan lepas. Berulang lagi ya, ada tRNA yang baru, kemudian asam aminonya berikatan lagi, kemudian tRNA lepas, dan seterusnya. Ini akan berjalan terus proses ini sampai menemui stop codon, di mana pada stop codon akan ada release factor yang tugasnya untuk memerintahkan pelepasan dari polipeptida atau protein yang telah dibuat. Ribosom dan tRNA-nya semua lepas, dan akhirnya terbentuklah protein. Berikut ini adalah pustaka yang digunakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.